Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali saya dapat hadir ke tengah ruang siar Anda untuk bersama-sama tafakuh fi dinillah, membekali diri kita dengan ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Semoga program acara ini menambahkan iman, mengobarkan semangat beramal, dan meluaskan khazanah keilmuan kita. Tidak luput salawat serta salam untuk kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan, pengorbanan yang tanpa batas demi tegaknya dinul Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mempersatukan kita dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, masih bersama tema al-iqrar, yaitu pengakuan. Al-iqrar adalah al-i'tiraf, yaitu ketika Anda atau siapapun membuat satu pengakuan perihal hak ataupun kewajiban yang harus dia tunaikan. Ketika dia atau Anda mengakui bahwa Anda belum menunaikan sholat misalnya, atau Anda melakukan satu dosa, telah minum khamr, atau Anda memiliki tanggungan berupa piutang, atau merusakkan harta orang, atau menerima amanat, itu semua adalah ikrar, sebuah pengakuan. Pada sisi sebelumnya telah disampaikan bahwa al-ikrar, pengakuan, itu adalah alat bukti yang paling kuat dalam perundang-undangan atau dalam aturan peradilan dalam Islam. Para ulama telah mengatakan al-iqraru aqwal hujaj. Ikrar, pengakuan itulah alat bukti yang paling valid, paling kuat. Dan al-muallif rahimahullah telah menyatakan bahwa ikrar, pengakuan itu ada dua model, yaitu pengakuan yang berkaitan dengan hak-hak Allah, seperti orang yang mengakui bahwa dia telah berbuat dosa, seperti yang pernah di zaman Nabi SAW ketika ada seorang lelaki mengadukan perihal istrinya yang telah berzina. Berzina dengan karyawannya sendiri. Ya. Seorang pemuda disewa untuk menggembala dan mengerjakan suatu pekerjaan. Namun ternyata setan telah menggoda pemuda tersebut dengan istri dari majikannya. Maka mereka berbuat zina akhirnya. Pendek cerita, mereka semula mencari solusi kepada masyarakat setempat dan mereka memberikan solusi berupa tebusan. Namun kemudian suami dari wanita atau majikan dari anak muda tersebut merasa bahwa solusi yang diberikan secara adat, secara kekeluargaan itu tidak sesuai dengan syariat. Maka ia mengadukan perihal perbuatan istrinya dan karyawannya tersebut kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW memerintahkan agar pemuda tersebut dicambuk sebanyak 100 kali dan kemudian diasingkan selama 1 tahun. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada salah seorang sahabat yang bernama Unais radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, "Ughdu ya Unais ila imraati hadza fa in i'tarafat farjumha." Wahai Unais,
segera engkau pergi menemui istri dari orang ini. Kalau wanita tersebut kemudian mengakui perbuatannya, maka segera rajam dia. Segera tunaikan, tegakkan hukum rajam atas wanita tersebut. Fadzahaba Unais fa'tarafat farujimat. Kemudian Unais menjalankan perintah Nabi, pergi menemui wanita tersebut dan menginterogasi, bertanya kepadanya perihal perbuatannya, dan wanita itu kemudian ternyata betul-betul mengakui. Maka kemudian wanita itu dirajam oleh Unais radhiyallahu taala anhu hingga meninggal dunia. Ini adalah sebuah pengakuan yang berkaitan dengan hak Allah yang dilanggar atau yang terhutang, yang tidak ditunaikan. Sebagaimana dalam kasus lain, ketika seorang wanita yang mengakui bahwa dia telah bernadar untuk seorang wanita bertanya kepada Nabi, membuat satu pengakuan bahwa ibunya telah memiliki hutang, yaitu berupa ibadah haji, bernadar untuk haji namun belum kesampaian, keburu meninggal dunia. Pada kasus ini ada satu fakta bahwa ahli waris bisa mewakili orang tuanya untuk membuat satu pengakuan. Karena ahli waris memiliki hak dan juga kewajiban untuk berbakti kepada orang tua, menunaikan kewajiban orang tua yang terhutang yang belum terbayar. Salah satunya adalah kewajiban yang harus ditunaikan untuk Allah Subhanahu wa taala atau kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunaikan ibadah. Dan kasus lain misalnya, sahabat Ma'is radhiyallahu ta'ala juga melakukan yang serupa, membuat satu pengakuan yang berkaitan dengan hak-hak Allah, yaitu telah berzina. Hingga akhirnya Ma'is dirajam oleh Nabi SAW. Model kedua atau pengakuan kedua adalah pengakuan yang berkaitan dengan hak-hak sesama manusia, hutang piutang, hukum perdata lainnya, jual beli, sewa menyewa, titipan dan lain sebagainya. Ini dua model pengakuan yang berkaitan dengan hak Allah, pengakuan yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Al-Muallif Al-Imam Abu Syuja' mengatakan, fa haqqullahi ta'ala yasihhu ruju'u fihi 'anil iqrar bihi. Pengakuan yang berkaitan dengan hak-hak Allah, walaupun Anda telah membuat suatu pengakuan tentang hak Allah yang belum Anda tunaikan atau menjadi tanggung jawab Anda, maka walaupun itu telah terjadi pengakuan, kata muallif, yasihhu ruju'u fihi, Anda boleh meralat pengakuan tersebut dan mengatakan, saya salah dalam pengakuan ini dan ternyata saya lupa dan sebetulnya saya telah menunaikan hak tersebut. Sehingga dengan rujuk ini berarti Anda gugur, tidak lagi berkewajiban menunaikan hak tersebut. Tetapi ketika pengakuan itu Anda lakukan dalam hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak sesama manusia, hukum perdata, maka la yaqbalu ruju', la yasihhu ruju' fihi. Tidak boleh, kalau Anda sudah terlanjur membuat pengakuan, maka Anda tidak boleh mengatakan saya rujuk dari pengakuan ini, menarik kembali pengakuan ini. Tidak dibenarkan, tidak diterima. Kenapa? Karena dengan pengakuan yang telah Anda buat, apapun latar belakangnya, selama itu Anda membuat pengakuan tanpa paksaan, Anda dengan sadar membuat pengakuan tersebut, maka Anda tidak lagi bisa meralat pengakuan yang berkaitan dengan hukum perdata, berkaitan dengan hak sesama manusia. Karena kalau Anda meralat atau pintu ralat dibuka, maka akan menjadikan hukum-hukum Allah itu atau hak-hak sesama manusia itu hilang kepastian. Kepercayaan masyarakat dengan sebuah pengakuan tidak lagi ada artinya, tidak lagi bisa diterima. Tidak akan ada lagi orang yang percaya. Ya.
Karenanya para ulama mengatakan ikrar, pengakuan atas hak sesama manusia tidak boleh diralat. Adapun hak sesama Allah, hak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka boleh diralat. Kenapa? Allah itu pemaaf. Allah lebih suka untuk memaafkan dibanding menghukumi, dibanding menuntut. Sehingga dalam sebagian riwayat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman wa rahmati sabaqat ghadabi. Ampunanku, kasih sayangku itu lebih dominan, lebih cepat dibanding murkaku. Selalu lebih cepat, selalu lebih dominan, selalu lebih besar, lebih luas dibanding murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Anda meralat pengakuan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memaafkan Anda. Apalagi dalam kaidah ilmu fikih telah digariskan, para ahli fikih telah membuat satu kaidah yang membedakan antara hak Allah dan hak sesama manusia. Haqqullah mabniyun 'alal musamahah atau 'alat tasamuh wa haqqul adami mabniyun 'alat tasyahi. Berkaitan dengan hak-hak Allah, maka penunaian hak-hak Allah itu dibangun di atas tasamuh. Allah Subhanahu wa taala maafkan. Pintu pemaafan, pintu penghapusan itu sangat terbuka. Hukum asalnya Allah lebih suka untuk memaafkan dibanding menuntut dan membalas. Sedangkan hak sesama manusia, hukum asalnya manusia itu kikir dan pelit. Kikir dan pelit. Hukum asalnya tidak memaafkan. Hukum asalnya tidak mengampuni dan tidak memaafkan. Hukum asalnya harus ditunaikan. Hukum asalnya dia akan menuntut. Sehingga selama tidak ada bukti yang valid yang meyakinkan bahwa pemilik hak memaafkan, hukum asalnya hak tersebut harus ditunaikan. Ini salah satu perbedaan antara hak Allah dan hak sesama manusia. Karena itu rujuk dalam hak-hak sesama manusia, rujuk dari pengakuan tentang hak manusia tidak diterima dalam Islam. Adapun rujuk dari pengakuan dalam hak-hak Allah, maka Allah itu maafkan. Dikisahkan bahwa sahabat Ma'is radhiyallahu ta'ala anhu yang telah membuat pengakuan bahwa dirinya telah berzina, maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk merajam sahabat Ma'is radhiyallahu ta'ala anhu. Falamma adlaqadhul hijarah, dalam riwayat dikatakan ketika Ma'is mulai kesakitan karena dirajam, dilempari dengan bebatuan, maka Ma'is melarikan diri dan mengatakan, ruduni ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa inna qaumi gharruni. Katanya, kembalikan aku kepada Nabi, hadapkan aku kembali kepada Nabi karena aku ditipu, katanya, oleh sebagian dari kerabatku, sebagian dari tetanggaku. Mereka mengatakan bahwa kalau aku membuat pengakuan telah berzina, katanya Nabi akan memaafkan aku. Aku tidak berzina, katanya Ma'is rujuk. Namun para sahabat kali itu yang belum memahami hukum rujuk dari ikrar, dari pengakuan, mengabaikan perkataan Ma'is dan tetap merajam sahabat Ma'is, hingga akhirnya Ma'is radhiyallahu anhu meninggal dunia. Ketika Nabi SAW mendapatkan cerita bahwa Ma'is rujuk dari pengakuannya, Nabi bersabda kepada para sahabat, hala taraktumu fayatub wa yatubullah alaih. Hala taraktumu fayatub wa yatubullah alaih. Mengapa kalian tidak membiarkan Ma'is pergi? Bisa jadi dia betul-betul bertobat kepada Allah dari perbuatan zinanya, sehingga Allah menerima tobatnya tanpa harus ditegakkan hukum rajam atas orang tersebut. Hadis ini menjadi alasan, menjadi dalil
sebagian ulama termasuk Al-Imam Syafi'i untuk menyatakan bahwa rujuk dari ikrar yang berkaitan dengan hak-hak Allah itu diterima. Ada ruang, ada pintu untuk menganulir pengakuan yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Secara lahiriah, sekilas pendalilan ini cukup kuat. Namun sebagian ulama, di antaranya Imam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, mengkritisi pendalilan bahwa pengakuan yang berkaitan dengan Allah itu boleh diralat, boleh dianulir. Beliau mengatakan hadis ini tidak dapat dijadikan dalil bahwa menganulir, merevisi pengakuan yang berkaitan dengan Allah itu dapat diterima atau dapat dilakukan. Tidak, sama sekali tidak demikian maksud dari hadis ini. Maksud dari hadis ini adalah bahwa menunaikan hukum rajam itu ada pilihan, alias seorang hakim ketika menegakkan hukum, ketika menegakkan hukum itu mereka melihat bahwa bila hukum rajam itu dibuktikan dengan adanya persaksian, adanya alat bukti yang berupa saksi-saksi, itu 4 orang, maka hakim wajib, tidak ada pilihan untuk menegakkan hukum rajam. Adapun bila hukum tersebut, bila perbuatan zina itu dibuktikan dengan pengakuan sepihak dari pelakunya, dan kemudian ternyata pengakuan pelaku itu dianulir, diralat, yang pelakunya merujuk dari pengakuannya, maka dalam kondisi semacam ini hakim tidak wajib untuk menegakkan hukum. Kalau dia mau boleh ditegakkan, kalau dia mau juga tidak mengapa untuk tidak ditegakkan. Karena andai rujuk dari pengakuan itu diterima, dibenarkan, niscaya para sahabat yang tetap merajam sahabat Ma'iz hingga meninggal dunia, padahal Ma'iz sudah rujuk dari pengakuannya, niscaya mereka akan dihardik oleh Nabi, niscaya mereka akan dihukum oleh Nabi, niscaya Nabi akan menuntut agar mereka membayar fidyah, atau minimal Nabi membayar fidyah. Membayar diat, denda, karena sahabat Ma'iz dibunuh tanpa alasan. Kenapa tanpa alasan? Karena semula dirajam atas dasar pengakuan, dan kemudian ternyata dia rujuk dari pengakuan. Andai meralat, merevisi pengakuan itu diterima, berarti melanjutkan perajaman ini berarti tanpa dasar, berarti itu pembunuhan tanpa alasan. Namun ternyata Nabi tidak mengatakan berarti kalian telah membunuhnya tanpa alasan. Nabi tidak mengatakan demikian. Nabi hanya mengatakan, kenapa tidak kalian biarkan, semoga dia tetap bertobat walaupun tanpa dirajam, memperbaiki dirinya, membentengi dirinya, menegakkan amal soleh, dan barangkali Allah menerima taubat dia itu. Ya, berbeda dengan yang dilakukan oleh sahabat Khalid, sahabat Usamah bin Zaid, ketika dalam satu momentum sahabat Khalid dan juga sahabat Usamah bin Zaid ketika dalam peperangan, mereka perang tanding dengan sebagian orang musyrik. Ketika seorang musyrik ini telah terkalahkan dalam perang tandingnya, tiba-tiba mereka mengatakan dengan lantang mengikrarkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka bersyahadat. Maka sahabat Khalid dan sahabat Usamah membiarkannya, tidak melanjutkan perang tanding itu dan tidak membunuh mereka yang sudah terkalahkan dalam perang tanding.
Namun tatkala sahabat Khalid ibn Walid dan sahabat Usamah bin Zaid telah menurunkan pedangnya, tiba-tiba lelaki tersebut lari. Dikejar kembali sehingga ketika terjadi perang lagi terkalahkan. Ketika tinggal tebas lehernya, tiba-tiba dia kembali mengikrarkan syahadat untuk kedua kalinya. Setelah sahabat Khalid dan Usamah menurunkan pedangnya, ia kembali lari. Maka dikejar. Dan akhirnya lelaki tersebut dibunuh. Ketika lelaki itu dibunuh, Rasulullah SAW murka kepada mereka berdua. Murka kepada sahabat Khalid dan juga murka kepada sahabat Usamah. Dia mengatakan, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Apakah engkau membunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Maka sahabat Usamah mengutarakan alasan kenapa dia tetap membunuh. Innahu qalaha ta'udzan ya Rasulullah. Dia mengatakan itu hanya sekedar untuk bisa melarikan diri. Maka aku tebas dia. Hala syaqaqta qalbah. Tidakkah engkau belah dadanya agar engkau tahu aqalaha sidqan, apakah dia ketika mengucapkan la ilaha illallah itu betul-betul jujur atau dia sekedar kamuflase saja. Terus Nabi mengulang-ulang ini sampai akhirnya sahabat Usamah sampai mengatakan, waditu anni ma aslamtu ila yaumil idin. Aku sampai begitu menyesal sampai aku tuh terbayang andai saya belum masuk Islam kecuali hari ini, sehingga aku tidak mengalami kasus ini. Ya. Ini tidak dilakukan oleh Nabi. Hardikan ini tidak dilakukan oleh Nabi kepada sahabat yang tetap nekat dan merajam sahabat Ma'is. Itu membuktikan bahwa perbuatan mereka tetap merajam itu masih benar. Itu bukan satu kesalahan. Itu hanya satu pilihan saja. Ya, alias mereka sebetulnya ada alasan untuk membiarkan sahabat Ma'is, dan bahkan dianjurkan untuk membiarkan sahabat Ma'is melarikan diri. Tidak harus dirajam ketika dia ternyata meralat merevisi pengakuannya. Namun kalau tetap dijalankan rajam, maka mereka juga tidak berdosa. Kenapa demikian? Karena seperti semula di atas sudah diutarakan bahwa Allah itu lebih suka memaafkan dibanding membalas. Allah lebih suka memaafkan dibanding membalas dan menghukumi. Karena itu terus Allah Subhanahu wa taala menyeru hamba-hambanya untuk bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Wahai kaum mukminun, hendaknya kalian segera bertaubat. Dan Allah juga menerima taubat hambanya hingga detik terakhir dari kehidupannya dunia ini. Dengan demikian pendalilan atau membedakan antara hak Allah dan hak-hak sesama manusia, bahwa pengakuan dalam hak sesama manusia tidak boleh diralat, pengakuan dalam hak-hak manusia boleh diralat, ini pendalilan yang kurang kuat. Ya, masih layak untuk dikritisi. Masih layak untuk dikritisi. Wallahu ta'ala alam. Kemudian al-mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan wa taftakiru sihhatul iqrari ila thalathati syara'id. Katanya suatu pengakuan itu dianggap sah sehingga diterima, sehingga layak dijadikan sebagai dasar hukum, sebagai alat bukti yang valid, yang meyakinkan bila memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama, yang membuat pengakuan, orang yang membuat pengakuan itu adalah al-bulu, orang yang sudah balik. Adapun orang yang masih kecil, belum balik, pengakuannya baik yang berkaitan dengan pidana atau perdata, yang berkaitan dengan hak manusia atau berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, maka pengakuannya tidak dapat diterima. Kenapa demikian? Karena kalau itu berkaitan dengan hak Allah, maka anak yang masih kecil belum berkewajiban menunaikan perintah dan meninggalkan larangan. Amalannya masih ditoleransi, dimaafkan. Ya, kalau itu berkaitan dengan hak sesama manusia, maka anak kecil pengakuannya juga tidak bisa diterima. Kenapa? Anak kecil yang belum balik mahjur, kewenangannya dibatasi. Ia belum dianggap cakap hukum untuk melakukan satu tindakan yang berkaitan dengan hukum perdata.
Sehingga kalau dia membuat pengakuan bahwa saya berhutang kepada A, B, C sekian, maka pengakuan itu dianggap sia-sia, diabaikan. Ya, maka walinya tidak wajib untuk membayar hutang tersebut kecuali bila pihak yang menghutangi mampu mendatangkan bukti, dan itu pun juga perlu dikaji ulang. Kenapa? Karena kalau ternyata yang dia lakukan itu di luar batas kewajaran yang dilakukan oleh anak kecil yang belum balik, maka walinya tidak wajib bayar. Karena itu kesalahan dari yang menjual, kesalahan dari yang menghutanginya. Ya. Rasulullah SAW telah bersabda berkaitan dengan anak kecil, rafa'al qalam an thalatha. Pena pencatat amal itu diangkat dari 3 orang. Salah satunya adalah sabi hatta yaqil, anak kecil sampai dia berakal balik. Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Jangan engkau serahkan harta yang Allah percayakan kepada kalian kepada orang-orang yang sufaha, orang yang masih daya nalarnya itu masih lemah. Ada keterbatasan. Kenapa? Karena masih kecil. Namun apa yang harus dilakukan? Latihlah mereka, wabtalul yatama, ujilah, latihlah, agar mereka pada saatnya nanti ketika telah berumur balik, mereka memiliki kecakapan, memiliki kemampuan untuk mengelola dan membelanjakan hartanya. Wal aqlu, dan juga syarat kedua yang membuat pengakuan itulah orang yang berakal sehat. Adapun orang yang mengalami gangguan mental, cacat mental atau gila, maka omongannya yang baik berkaitan dengan hak Allah ataupun berkaitan dengan hak manusia itu diabaikan, tidak bisa diterima. Sehingga dia membuat pengakuan atau tidak membuat pengakuan, maka semua itu sia-sia. Kenapa? Marfu'ul qalam. Ya. Semua tindakan dan ucapan orang gila, orang yang tidak bernalar sehat itu diabaikan dalam Islam. Dikarenakan hadis yang telah saya bacakan di atas, rufi'al qalam an thalathatin, pena pencatat amalan itu diangkat, alias amalan mereka tidak dicatat. Dari 3 golongan orang. Yang pertama, anak kecil sampai dia balik, orang gila sampai dia berakal sehat, dan orang tidur sampai dia terjaga. Kemudian kalau ada orang yang gilanya itu kumat-kumatan, maka pengakuan yang dia lakukan di saat dia kumat kambuh gilanya diabaikan. Tatkala pengakuan itu dia lakukan di saat dia sedang dalam kondisi normal, maka pengakuan itu diterima. Kenapa? Karena dia membuat pengakuan dalam kondisi normal dan bukan gila. Adapun orang yang gila terus-menerus, maka ucapannya itu tidak diperhitungkan atau tidak dipedulikan, alias sia-sia dan diabaikan. Yang ketiga, syarat ketiga, wal ikhtiyar. Ketika membuat pengakuan itu dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun. Tanpa ada paksaan dari siapapun, karena adanya paksaan itu menjadikan tindakan Anda itu sia-sia. Tindakan Anda itu diabaikan secara hukum syariat. Karena siapapun yang melakukan karena terpaksa, berarti dia tidak ada niat, tidak ada kesengajaan, tidak ada keinginan untuk melakukan itu. Yang Anda lakukan hanya keterpaksaan. Anda lakukan itu dalam rangka menghindari madarat yang lebih besar, atau dalam rangka menyelamatkan, mempertahankan maslahat yang lebih besar. Sehingga ini adalah sebuah kondisi darurat. Sampai pun kalau dipaksa untuk mengatakan kata-kata kufur, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang yang dipaksa untuk mengatakan kata-kata kufur atau melakukan perbuatan kufur, dipaksa, maka tindakan itu diabaikan, tidak diperhitungkan, sehingga walaupun dia berkata-kata, walaupun dia berbuat, maka dia tidak berkurang sedikit pun imannya. Ammar bin Yasir mengadukan kepada Nabi perihal apa yang dialami, apa yang menimpa dia dari orang-orang Quraisy. Dia disiksa, disakiti, dipaksa untuk mengatakan kata-kata kufur. Maka setelah dia dilepas oleh orang-orang musyrikin Quraisy, yang menyesal hingga dia bertanya kepada Nabi,
perihal apa yang sudah dia katakan berupa ucapan kekufuran dalam kondisi dipaksa. Maka Nabi SAW berpesan kepadanya, fa in adu ud. Kalau mereka kembali menyiksamu, memaksamu, maka lakukan lagi. Turuti ucapan mereka selama hatimu, selama keimanan yang ada di dalam dadamu tetap tegar, tidak berubah. Hanya kata-kata yang keluar tanpa ada kesadaran, ada kerelaan, itu diabaikan dalam aturan syariat Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.